Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Nah, Pagi, gitu dong, Pak. semangat ya. Ini tolong itu Ucup jangan dimakan mejanya ya, itu tolong. Simpan, simpan. Nah, ya. Ya, Bagus. apa Nah, Bapak? seperti biasa hari ini kita akan ditemani oleh dua PPL dari UPI ya. Ada Kak Cinta sama Kak Lisa. Nah, mereka saking semangatnya pengen PPL 2 tahun ya. Jadi nanti kalian sabar-sabar aja sama mereka. Nah, kan kemarin udah belajar sama Kalisa ya. Hari ini kalian akan dibuka lagi nih sama Kalisa. Kalisa, silahkan ya, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, jadi kita bisa melanjutkan nih. Ada yang sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kemarin ada yang ingat nggak materinya apa aja ya? Apa pada tidur kemarin? Lupa, Bu. Oh, fotosintesis bukan, Ibu? Oh iya, betul. Itu yang menjawab fotosintesis. Saya Linda. Oh iya, Nak Linda, benar ya. Jadi kemarin kita membahas fotosintesis, bukan hanya fotosintesis saja ya. Kita membahas ada konsep energi, kemudian kita fokuskan terhadap fotosintesis. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kemarin, kita akan melakukan demonstrasi mengenai eksperimen fotosintesis. Jadi, Ibu harapkan kalian akan memperhatikan sebelum nanti minggu depan kalian akan melakukannya sendiri eksperimen yang akan Ibu dan Bapak demonstrasikan hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan share link LKPD dulu kepada kalian, ya. Atau sudah pada semua dapat? Sudah ya. Tunggu, Ibu mau share dulu. Jadi, Bu. Wah, iya ya, biar kalian tidak bosan gitu. Jadi ada cocokan buat diklik-klik, oke? Nah, di sini kita akan menggunakan suatu alat. Bukan alat magic, bukan alat-alatan ya. Yaitu adalah fotosintesis eksperimen yang kita sebut dengan photobox. Bukan buat tempat kalian foto-foto ya, itu beda lagi. Nah, di sini kalian ada diharuskan menuliskan nama lengkap dan juga kelas. Silakan diisi pre-memory. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut nih, kita harus tahu dong tujuan kita belajar ini apa, ya enggak? Ya, hidup kan perlu tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan mah, ya mau kemana kan kita gitu. Nah, pertama kita akan sampaikan kompetensi dasarnya. Di sini adalah untuk menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, untuk hal ini kita sudah bahaskan minggu kemarin. Jadi kita akan lebih memfokuskan kepada menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kalian akan mampu menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis. Yang kedua, kalian akan dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi selama eksperimen berlangsung. Yang ketiga, kalian bisa membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan komponen berikut. Yang pertama klorofil, cahaya, karbon dioksida, dan juga air. Yang keempat dan terakhir, kalian mampu menjelaskan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan energi dengan memanfaatkan karbon dioksida. Jika kalian sudah paham, kalian bisa klik sudah, kemudian berikutnya, pre-memory. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan, yaitu photobox dalam demonstrasi kali ini. Untuk alatnya akan dijelaskan oleh Ibu Cinta. Harap diperhatikan ya, karena kalian akan mengisi alat dan bahan di sini berdasarkan dengan apa yang Bu Cinta jelaskan. Kepada Bu Cinta, silahkan. Nah, sudah terlihat sekarang? Sudah. Malu Bapak gaptek ini, aduh. Jadi lama zoomnya ya. Ini kakak Citanya kelasnya udah mangap dari tadi nih, nungguin lihat ya. Diperhatiin ya. Iya, kasihan tangannya pegel. Jadi bete lihat. Mantap. Halo adik-adik, hari ini kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan photobox. Nah, apa fungsi dari photobox ini? Yaitu untuk melakukan uji fotosintesis yang difokuskan untuk mengukur karbon dioksida dan juga intensitas cahaya. Dengan photobox, kita bisa menggunakan berbagai jenis lampu. Nah, ada lampu LED, kemudian lampu pijar, dan juga lampu warna-warni. Selain lampu, kita juga pasti membutuhkan tanaman. Nah,
tanaman yang kita butuhkan dengan ukuran tinggi 20 cm dan juga lebar 20 cm. Adapun cara kerja alat ini yaitu pertama kita buka bagian atas dari photobox. Kemudian kita masukkan tanaman ke dalam box kaca. Nah, setelah itu kita pasangkan lampu dan tutup kembali. Setelah rapi, selanjutnya kita sambungkan kabel listrik ke dalam sumber listrik. Nah, setelah itu mari kita nyalakan alat. Nah, sekarang kita bisa mengatur intensitas cahaya. Lalu, kita juga perlu menunggu hingga pembacaan sensor stabil. Nah, setelah itu, barulah kita bisa melakukan observasi yang akan dipandu oleh Bapak Putra. Sudah terlihat layarnya anak-anak? Sudah terlihat? Fokusnya Sudah. ke LKPD-nya ya. Nah, tadi Kakak Cinta sudah menjelaskan nih ya tentang alat dan bahan. Nah, sekarang kalian coba isi di situ apa yang tadi kalian lihat di video di checklist. Ya, yang tidak ada tidak perlu di checklist. Ya. Oke, Kak Adinda itu checklistnya di checklist dipencet aja, jangan pakai spidol beneran, nanti HP-nya rusak gitu ya. Nah, iya bener. Biarin kan baru beli. Iya, orang kaya ya. Oke, ya udah berarti ini kita pre-memori ya kalau begitu. Nah, Bapak akan jelaskan dulu nih. Bapak sudah melakukan eksperimen ya, nanti kalian akan pre-eksperimen. Kan ingat ya, minggu depan akan melakukan eksperimennya sendiri. Bahkan kalian akan menentukan variabel bebas kalian sendiri nanti. Masih ingat tidak variabel bebas? Nggak tahu, Pak. Ya, pintar sekali Arizali. Benar, itu jawaban yang sangat bagus ya. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizaldi dan Ucup dan juga Pak Adinda, Pak Adinda, dengan Nak Adinda ya, yang begitu tadi bagus penjelasannya ya. Tapi kita tidak perlu penjelasan mekanika kuantum ya di variabel bebas ya. Nah, jadi nanti kalian boleh bawa variabel bebas kalian sendiri. Entah itu tanaman, jenis yang lain, asalkan muat ya. Kalau misalnya pohon mangga, tolong jangan dibawa, nggak akan muat boxnya ya. Terus juga kalian boleh bawa lampu sendiri. Kalau ada yang punya LED yang kelap-kelip segala macam, pokoknya boleh dicoba. Asalkan bukan lampu taman ya. Nanti masukin penuh ya. Terus lampunya jangan lampu bintang ya. Nanti pengen bobo nanti kalau lampu bintang nih masukin ke situ ya. Nah, nanti cara mengerjakan ini LKPD-nya, ingat ya, perhatikan baik-baik karena minggu depan kalian yang akan eksperimennya tanpa dibantu. Oke? Nah, pertama untuk menit 0 kita akan observasi kadar karbon dioksidanya dan seberapa terang cahayanya. Juga jamnya jam berapa. Ya, bisa dipahami? Bisa, terima kasih ya. Nah, nanti untuk pengukurannya kita akan lakukan tiap 10 menit. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 12, kita akan nanti mulai lagi jam 12.10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, sedangkan nanti kan waktunya lama ya 10 menit ya. Sambil nunggu 10 menit kita akan diskusi. Bagaimana prosedur diskusinya? Nanti kalian akan Bapak bagi jadi pasangan dua kelompok ya. Dua orang. Kalian bisa pakai fitur chat private WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Pakai Zoom ya. Nah, untuk kelompoknya akan Bapak bagi sekarang pre-memori. Oke, sudah punya kelompoknya masing-masing pasangannya ya. Jadi nanti tiap di antara 10 menit kalian akan diskusi. Nah, sedangkan hal yang pengukuran intensitas cahaya itu hanya di awal saja. Sampai sini bisa dimengerti semuanya? Iya, baik. Iya, bisa, Wah, Pak. terima kasih ya nih. Sangat hebat sekali kalian ya. Nah, oke, kalau begitu mari kita coba
mengerjakan si observasi karbon dioksidanya ya. Coba Bapak akan tunjukkan. Sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah. Sudah ya. Bisa diisikan tuh di alatnya. Tadi ini sudah Bapak preheating dulu ya. Tadi Bapak diamkan dulu sampai dia agak stabil. Nah, sekarang bisa dilihat karbon dioksidanya itu 404 ppm, bukan pajak ya. Kalau pajak ppn. Nah, itu juga lightnya 1734 lux, itu bukan sabun ya, itu untuk cahaya. Nah, silahkan dicatat. Nah, ya, pertanyaan diskusi pertama yaitu, nah, sudah dicatat semuanya yang sudah angkat tangannya ke layar? Udah, Pak. Bagus, terima kasih semuanya ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kenapa hanya CO2 yang diukur secara berkala, sedangkan intensitas cahaya tidak? Nah, kan tadi Bapak jelaskan ya, ini hanya di awal saja intensitas cahaya. Nah, waktunya 5 menit untuk diskusi berpasangan, 5 menit nanti Bapak akan tanya secara acak ya. Bapak akan tanya yang lagi lihat HP kelihatan yang tungkul ke bawah ya, kepalanya nih. Nah, prime memory. Nggak kerasa waktunya cepat sekali ya. Bapak lihat jam udah mau 10 menit aja nih. Coba kita lihat lagi jamnya nih. Tuh lihat ya. Waktu berlalu sangat cepat ya ketika seperti sama si doi ya. Nah, ini dia ya. Silahkan dicatat sekarang di LKPD-nya jam berapa dan berapa tingkat karbon dioksidanya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan diskusi saat ini, ayo kita diskusikan jenis energi apa saja yang terdapat pada eksperimen dengan photobox kali ini. Nah, kan minggu kemarin Kak Lisa sudah menjelaskan ya tentang perubahan dan jenis energi. Ada kimia, lalu ada potensi mekanik dan segala macamnya. Kalian jelaskan perubahannya. Dan hati-hati ya, ini kita menggunakan photobox. Nah, silahkan dimulai pre-memory. Tidak terasa waktunya begitu cepat ya. Bapak lihat jamnya itu seakan-akan dia dipercepat 65 kali ya, seperti video. Padahal iya ini Bapak percepat gitu. Nah, sudah terlewat lagi waktu sekarang pukul 10.20. Tadi kita mulai jam 10 pas ya, berarti sekarang pengukuran ketiga. Jam 10 pertama, 10.10 kedua, 10.20 ketiga. Silahkan diisikan di LKPD-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik, kan tadi sudah melakukan percobaan ya, dan juga menjawab beberapa pertanyaan diskusi bersama Pak Putra. Nah, sekarang kakak mau coba tunjuk nih, siapa ya perwakilan dari kelompok mana ya yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan diskusi nomor 3. Nah, apa sih pertanyaan nomor 3? Kita bareng-bareng coba jawab, coba baca. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses fotosintesis katanya? Dan sertakan alasan. Coba, siapa nih di sini kira-kira yang bisa menjawab? Atau Kak tunjuk aja ya. Aku. Kak Dinda? Aku. Oke, boleh. Aku. Sinar matahari. Oke, terus apa lagi nih? Air. Apa ya? Apalagi ya? Nggak tahu, udah itu aja. Ya. Lalu apa sih kok bisa gitu hal-hal tersebut yang tadi Adinda atau adik Adinda jawab, apa sih hal Cahaya. tersebut itu bisa mempercepat proses terjadinya fotosintesis? Karena tumbuhan butuh cahaya. Oke. Terus siapa lagi di sini kira-kira yang bisa menjawab atau menambahkan? Bu, itu jawaban aku, Bu. Cahaya. Oke. Pinter ya. Pinter ya. Baik. Jadi Dinda dan Diagnesia sudah cukup baik dalam menjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke pengamatan keempat ya. Tidak terasa waktunya sangat cepat ya. Dia sudah bergulir lagi. Nah ya, coba tidak terasa. Wow, sekarang sudah jam 10.30. Silahkan dicatat lagi di LKPD kalian.
Nah, coba nanti kalian ingat-ingat nih, pertama tadi berapa ya? Sekarang pengukuran yang keempat, nah sekarang berapa? Sudah ditulis semuanya? Yang sudah ditulis boleh keluarkan reaction apapun di Zoom-nya. Baik, terima kasih ya. Atau boleh angkat tangan di layar juga boleh. Alhamdulillah ya, gimana cobaannya? Sudahkah diisi? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, pintar. Selanjutnya kita coba jawab pertanyaan nomor 4 ya. Katanya, apabila lampu dimatikan, coba buatlah hipotesis apa yang akan terjadi dengan bacaan sensor karbon dioksida pada eksperimen kali ini. Apakah sensornya itu naik atau turun ataukah tetap? Coba di sini siapa yang mau menjawab? Akan turun, Bu. Kenapa? Oke, mungkin penjelasan atau jawaban yang lebih jelas akan kalian bisa jawab apabila kalian melakukan percobaan eksperimen ini di minggu depan ya. Waktunya tak terasa nih ya, sudah hampir pengukuran lagi berikutnya nih. Kita sejam nggak kerasa ya, kayak cuman berapa menit ini. Hebat sekali ya teknologi ini saking ramenya. Nah, waktu sudah berlalu nih, pengukuran yang berikutnya. Berarti ini yang ke-5 ya, di jam 10.40. Nah, silahkan tuliskan di LKPD-nya, lalu CO2-nya juga silahkan diperhatikan. Oke, yang sudah boleh angkat tangannya di layar. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor ke-5. Nah, setelah tadi melakukan praktikum nomor 5, praktikum yang menit ke-40, bagaimana nih pertanyaannya? Buatlah prediksi apakah fotosintesis lebih baik dilakukan dengan lampu ataukah cahaya matahari atau dengan intensitas cahaya yang sama. Nah, bagaimana alasannya? Coba siapa di sini yang bisa menjawab? Dari tadi perempuan semua ya yang jawab. Ya, Coba Bu. ya baik. Ya, Bu, saya, Bu. Jaldi ya. Siap. Bagaimana Ya, Bu. jawabannya Ari Jaldi? Kalau dari pertanyaan, Bu, kan ditanyain prediksinya fotosintesis lebih baik dilakukan dengan lampu atau cahaya matahari atau dengan intensitas cahaya yang lama. Kalau berdasarkan sepengetahuan saya itu lebih baik dengan matahari karena menurut saya matahari itu kandungan sinarnya itu ada sesuatu hal yang tidak didapatkan di lampu. Tapi saya tidak tahu, Bu, apa itu. Kayak gitu. Jadi prediksi saya seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan mungkin? Siapa dari sini? Ataukah sudah cukup dari jawaban Ari Jaldi? Kita simpan dahulu karena bagaimanapun kita bisa menjawab pertanyaan tersebut sama seperti 4 tadi ya. Kita bisa menjawab pertanyaan itu apabila kita sudah melakukan eksperimen. Nah, oke, baik. Waktunya berjalan lagi, pengukuran berikutnya. Pertanyaan yang terakhir diskusinya, nah tentu saja kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan apa nih sekarang? Nah, bagus sekali ya. Jadi, pre-memory. Tadi kesimpulannya sangat bagus, tapi Bapak harus menekankan ya. Tadi kalian yang menekankan kesimpulan berdasarkan dengan oksigen, air, dan juga tadi ada apa lagi? Nah, itu hati-hati ya. Dalam photobox ini, variabel yang kita uji itu tidak melibatkan oksigen. Kita tidak mengukur oksigen. Jadi yang tadi kesimpulannya ada oksigen sudah bagus, tapi kita tidak punya data soal itu saat ini ya. Jadi hati-hati. Termasuk yang tadi menyebutkan cahaya matahari. Nah, tadi sudah bagus, berarti hafal ya. Tadi reaksi fotosintesisnya sudah benar. Tadi yang menjelaskan tentang energinya juga bagus. Nah, jadi pertahankan ya. Nah, untuk penekanannya nih ya, Bapak ingin mengingatkan lagi sama kalian bahwa kalian akan melakukan hal persis seperti tadi, tapi dengan variabel bebas yang berbeda. Nah, makanya minggu depan kalian boleh bawa tanaman kalian masing-masing.
Kalian boleh bawa lampu juga kalau kalian pengen. Kalian juga boleh memasukkan variabel apapun nih. Apapun yang sekreatif kalian aja. Kalian mau tambahkan suhu atau mungkin kelembapan, boleh ya, apapun. Nah, nanti tapi sebelum itu Bapak akan jelaskan tentang bagaimana menentukan variabel bebas supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang baik ya. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Kakak Lisa dan Kakak Cinta untuk minggu depan. Bagaimana sih variabel itu, takutnya ada yang lupa ya. Nah, begitu ya. Semuanya terima kasih banyak. Tadi diskusinya sangat hebat sekali ya. Diskusinya sangat kritis sekali, Bapak sangat menyukai. Nah, baik, sekian dari Bapak ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.